vaksin, tapi dijawab dengan mensandingkan Abbas Natalis Pigai dengan gorila. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan tidak beradab. Makanya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Akan tetapi, yang kedua, saya melihat bahwa kalau kemudian rasisme ini kemudian menjadi terus-menerus, maka kita patut menduga, Pak. Menurut saya, Bang, kita patut menduga bahwa jangan sampai rasisme ini diternak. Oke. Kira-kira begitu ya. Cuma pemanasan. Udah dinyalain. Selamat datang di obrolan santai bersama saya Yan Kivi Mohi dari Papua, dan ada saudara Ahmad Natonis. Ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan hukum. Ini salah satu orang yang terpengaruh di kampus juga. Selamat datang saudara Ahmad Natonis. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kita diskusi santai pada sore hari ini, saya ingin jelaskan apa sih topik yang kita bahas hari ini. Nah, jadi sekarang ini kan media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, sampai YouTube, sampai pokoknya di Google itu banyak sekali berita-berita tentang rasisme yang terjadi terhadap Abang Natalis Pigai. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikut, pada kepemimpinan Pak Jokowi ini, yang saya melihat di Papua itu banyak sekali korban. Itu yang pertama. Yang berikut tuh di pemerintahan ini mereka mendekati kita orang-orang Papua, lebih khususnya itu mendekati dengan itu tidak mendekati dengan manusiawi, tapi mereka mendekati dengan keamanan, akhirnya juga menimbulkan masalah-masalah baru seperti itu. Nah, jadi menurut Ahmad nih, bagaimana sampai bisa terjadi rasisme yang sedang bicarakan juga, terus bagaimana sih kedepannya solusinya dari pemerintah agar rasisme ini kedepannya itu tidak ada lagi. Karena rasisme ini adalah ketika kita singgung di rasisme bahwa maka ini masalah yang serius begitu. Jadi kan dalam kecemburuan sosial dari masyarakat, dari rakyat lain ke rakyat lain, itu bisa menyebabkan berpecah belah negara begitu. Iya, sepakat. Jadi bagaimana menurut saudara untuk menanggapi hal ini? Ya, kalau saya melihat fenomena akhir-akhir ini menyangkut dengan perilaku rasisme yang kemudian terjadi dalam beberapa tahun, bulan, kemudian minggu, hari kemudian yang terjadi berdekatan itu, saya juga merenungi bahwa kenapa kemudian kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berpancasila. Saya juga merenungi itu secara mendalam dalam pribadi saya sih. Bangsa Indonesia yang selalu mengucapkan bahwa Pancasila adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Maka kemudian kalau kita menjabarkan lebih luas lagi menyangkut dengan perspektif Pancasila, maka pada dasarnya ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar kita berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada temuan yang dalam nas-nas ketuhanan yang tertuang dalam firman-firman ketuhanan yang tertuang dalam Quran, Bible, dan lain-lain itu sepertinya tidak ditemukan. Tidak ditemukan bahwa orang kulit putih itu jauh lebih bagus dibanding orang kulit hitam. Atau orang kulit hitam jauh lebih cantik dibanding orang kulit putih. Atau orang rambut lurus itu jauh lebih indah dibanding orang rambut keriting. Tidak ada, saya pikir. Kalau kita mau berpancasila seutuhnya, maka kemudian dalam kita bersosial tentunya ada dialektika yang terjadi ini
harus dijawab juga dengan dialektika. Tapi kalau dialektika kemudian dijawab dengan ejekan, itu tidak rasional. Ya, itu berarti menunjukkan bahwa semangat kenegaraan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara ini hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tentunya belum cerdas. Poin pertama bahwa tujuan bernegara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas baik intelektual, cerdas baik emosional, cerdas baik spiritual, cerdas baik individu, cerdas baik sosial. Sehingga sangat disayangkan sekali orang-orang yang ada dalam lingkaran elit kekuasaan Presiden Joko Widodo, lalu kemudian orang-orang yang tidak ada dalam lingkaran Presiden Joko Widodo, lalu melawan argumentatif, tidak dilawan argumentatif, justru dilawan dengan ejekan. Itu artinya bahwa kecerdasan intelektual kita itu memang tidak dicerdaskan oleh negara, dan negara hari ini gagal mencerdaskan itu. Saya melihatnya begitu. Makanya kita sudah sangat sayangkan kalau kemudian Abang Natalius Pigai mengkritik dengan vaksin, tapi dijawab dengan mensandingkan Abang Natalius Pigai dengan gorila. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan tidak beradab. Makanya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Akan tetapi yang kedua, saya melihat bahwa kalau kemudian rasisme ini kemudian menjadi terus menerus, maka kita patut menduga, Pak, menurut saya Bang, kita patut menduga bahwa jangan sampai rasisme ini diternak, jangan sampai rasisme ini didesain, rasisme ini diproduksi untuk menjadi industri bagi elit-elit tertentu. Saya menduga begitu, Bang. Itu bisa terjadi. Ya. Maka kemudian langkah terakhir kita, solusi kita apa tadi? Menurut saya bahwa tertuang jelas bahwa negara ini merupakan negara hukum. Maka adanya institusi negara yang kemudian ditugas dan difungsikan untuk melakukan penegakan hukum. Baik aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, mereka punya tanggung jawab penuh yang diamanatkan oleh konstitusi untuk kemudian menegakkan perilaku-perilaku yang menyimpang ini, sehingga tidak menimbulkan perpecahan bangsa, perpecahan anak bangsa dalam konflik yang berkepanjangan. Maka tantangan baru bagi Kapolri Bapak Sigit yang telah terpilih, tantangan baru. Sekarang kita sudah melihat bahwa Bapak Ambrosius Nababan telah ditangkap, dan tinggal bagaimana proses penegakan hukum selanjutnya. Tapi apakah seorang yang disebut dengan Parmadi Arya, yang disebut kebal hukum dengan lain dan sebagainya, yang menantang bahwa siapa yang akan lebih diterima laporannya, itu menjadi tantangan baru, Pak, buat Pak Kapolri itu. Ya, betul. Iya. Parmadi Arya Abu Janda yang ikut juga melakukan rasisme, kita lihat bagaimana proses penegakan hukumnya terhadap kedua orang ini. Jika seandainya proses penegakan hukumnya ada perbedaan penegakan hukum, maka telah jelas bahwa memang salah satu di antara keduanya sengaja dipiara dan dipelihara untuk memang mengalihkan perhatian publik terhadap persoalan-persoalan negara. Yang hari ini persoalan corona yang tidak tuntas, persoalan korupsi bansos dan lain-lain tidak tuntas, persoalan Papua yang tidak tuntas. Apa saya bilang? Kira-kira bagaimana itu? Ya, itu sangat benar sekali. Karena apa? Ya, kita melihat juga dalam menanggapi masalah. Dalam hal ini keseriusan kita menanggapi masalah. Hal-hal begini kan kita perlu melihat juga bahwa yang saya melihat di sini ketika ada masalah seperti ini, kebiasaan kita Indonesia itu mengundur-undurkan waktu.
Jadi ketika ada masalah kita tidak langsung menangani masalah itu. Walaupun di dalam itu kan ada prosesnya. Tapi kan di dalam proses itu kan ada orang-orang juga yang kerja. Jadi orang-orang yang kerja dalam dalam kita menangani masalah itu ya tidak terlalu cepat. Makanya juga memang masalahnya besar, tapi masalah itu tidak terjadi, kita tidak menangkapi. Akhirnya juga setelah beberapa bulan kemudian masalah itu dia timbul lagi. Ya itu adalah salah satu kelalaian dari negara maupun dari institusi-institusi tertentu dalam kita menangani masalah itu. Masalah-masalah ini ya. Iya, kita sepakat. Makanya kemudian seharusnya rasisme ini harus berakhir. Solusinya cuma satu, bahwa negara harus konsisten untuk bagaimana merealisasikan semangat bernegara itu, bahwa harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menjadi solusi yang paling tepat ketika kita bernegara, kita berbangsa, kita bersosial. Maka kemudian tidak ada lagi bahwa kita orang kulit hitam ini dianggap bahwa adalah lebih jelek dibanding orang kulit putih. Tidak boleh juga. Apalagi saudara kita yang di Jawa, yang saya anggap bahwa pada umumnya mereka itu orang Islam, yang memang saya lihat baca juga di dalam Al-Qur'annya itu mengatakan bahwa Al-Hujurat ayat 13, salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu mencipta kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling mengejek. Makanya Permadi Arya itu harus ditangkap. Bagi saya ditangkap. Hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan kemudian di sini saya melihat bahwa ketika ada masalah begini, saya sendiri saya akan tinggal di Jakarta sini. Jadi ketika saya keluar, nah itu dalam hal ini saya mau sapa kawan-kawan yang dari sini dan mereka mau sapa ke saya sangat susah karena ya kalau menurut saya sendiri tidak ada dalam hal ini bahwa kita ini kan seperti biasa, kita masyarakat biasa, anak-anak yang memang merantau untuk kuliah dan kita ya fokus pada belajar. Tapi ketika kita keluar dari sini, orang-orang lain itu menilai kita bahwa kita ada masalah begini. Jadi mereka pasti akan melakukan kita dengan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan begitu. Perlakuan yang kurang baik gitu. Tapi padahal ini kan kita sendiri di sini kan tidak ada pikiran-pikiran begitu. Nah, itu satu hal. Terus satu hal lagi, dalam menangkapi kita rasisme ini kan sementara ini kan ya kondisinya kan semakin, corona juga makin naik, meningkat. Terus kita mahasiswa di semua kampus mau bertindak juga kan ya susah lah. Dalam hal ini kan ketika kita melakukan hal-hal begitu, maka corona ini kan semakin naik. Nah, ya. Maka dari itu kita mahasiswa yang bilanglah mahasiswa Papua yang ada di sini atau HMT, himpunan mahasiswa Timur, kita mau bicara ya kita bisa bicara lewat media sosial seperti itu. Jadi itu satu hal lagi bahwa kata siapa Mui dari Sorong Papua Barat itu memang benar. Orang-orang Papua itu kan tidak minta untuk harus lahirnya kulit hitam. Terus orang-orang Papua itu tidak minta untuk harus ada di dunia ini kulitnya hitam, rambutnya keriting. Nah, itu sangat benar sekali karena kita ya dari dulu memang kalau kita hitam ya hitam, keriting. Tetapi tadi kita kembali lagi ke awal tadi. Dalam menanggapi perbedaan ini, yang pertama itu kita belum memahami apa itu Pancasila. Kita belum sampai sekarang ini kita. Walaupun kita anak-anak, rakyat lah, masyarakat lah. Kita masyarakat yang tidak tahu apa-apa juga, kita memahami Pancasila itu. Dalam hal ini bahwa Pancasila, dalam implementasi Pancasila itu tidak ada. Apalagi undang-undang. Ya betul, saya sepakat. Ya. Saya juga menonton pernyataan MUI. Pernyataan MUI Provinsi Papua. Papua Barat. Ia juga merupakan anak asli Papua.
orang asli Papua, dia mengatakan memang kita tidak minta juga, tidak minta untuk kemudian dicipta menjadi kulit keriting, dicipta menjadi rambut keriting, kulit hitam. Ini menjadi tanda kekuasaan Tuhan kok. Maka kemudian yang Anda mengatakan bahwa Anda adalah negara berpancasila, kita negara berpancasila, tentunya tidak. Anda juga tidak minta menjadi kulit putih juga. Maka kemudian kulit putih dan kulit hitam itu adalah relativitas kekuasaan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kehebatan Tuhannya di situ. Maka kemudian kalau kami tidak putih, Anda tidak disebut, kami tidak hitam, Anda tidak disebut putih. Maka kemudian kalau punya kulit putih, rambut lurus, tidak boleh ngejek juga dong. Yang rambut keriting, kulit hitam tidak perlu juga. Intinya itu kita ini saudara lah, seperti itu. Terus Iya. dalam kita melihat juga dengan hal-hal ini ya yang kita bisa menanggapi ya. Kita cuma duduk bisa melihat, nonton dengan bisa baca-baca berita ya seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika ada masalah begini, yang pastinya itu kita memecah belahkan satu dengan yang lain. Dalam hal itu keutuhan kita negara Indonesia itu ya lama-lama nanti orang lain bosan dalam hal ini bahwa kita ini tinggal begini. Kita kurang apa. Terus ada lagi saya nonton di di Instagram tuh apa sumbangsinya dari Papua. Sumbangsi untuk negara dari Papua. Itu pernyataan siapa itu? Itu ada perempuan. Saya lihat itu sumbangsi ada perempuan tuh. Ya tidak tahu dia itu dari mana asalnya, tapi dia katakan apa sumbangsi dari Papua. Jadi keluar dari negara ini dan bikin rumah di hutan sana. Ini kita menilai bahwa orang kalau bicara begini, mereka itu alihkan orang-orang itu ke hutan, bahwa itu salah satu rasisme yang terjadi. Ya seperti itu. Nah kita pesan kepada saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa, di Papua, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, bahwa ya kita itu ada dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa berbeda-beda tapi satu. Artinya bahwa kita ini seharusnya Indonesia itu bersyukur bahwa kita ini dalam satu negara ini ada berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Kita kurang apa lagi? Punya pulau banyak, punya kekayaan banyak. Seharusnya itu kita bersatu dan bagaimana kita membangun negara ini. Tapi ya di sini ini ada orang-orang yang memang tidak mengerti dalam hal-hal kecil. Makanya saya pernah mendengar pernyataan Abang Mamat dalam stand up komedinya. Saya juga salah satu orang yang menggemari beliau. Dia mengatakan bahwa mau sampai kapan negara sebesar Indonesia ini kalau ingin masih menilai kualitas seseorang itu dari fisiknya. Mau sampai kapan? Makanya kemudian ya memang tidak semua suku menerima itu, tidak semua golongan menerima itu. Individu-individu yang gagal memahami prinsip bernegara kita sebagai orang Indonesia itu memang segera mungkin ditangkap memang, supaya bahwa perilakunya itu diadili oleh negara sehingga tidak menimbulkan masalah bagi negara. Solusinya bagi saya, makanya kita semua berharap bahwa dengan adanya rasisme ini menjadi sebagai solusi baru untuk penegakan hukum kita teruji. Apakah penegakan hukum kita mau tetap seperti kanibal atau modern? Harus satu. Dan yang kedua, kita berharap juga bahwa masyarakat Indonesia harus sudah mulai sadar, harus mulai
buka mata, buka hati, buka pikiran bahwa bro, negara ini tidak sesempit pikirannya orang-orang yang selalu melakukan diskriminasi, orang-orang yang selalu melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap individu, terhadap kelompok, terhadap etnis, terhadap suku. Itu harus sudah diakhiri. Sebab tidak, kalau kemudian tidak diakhiri, justru membuka pintu, membuka ruang bagi perpecahan bangsa dan negara. Dan kita tidak menginginkan itu. Kira-kira begitu saya. Abang, saya ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan. Nah, ketika kita ada masalah begini, negara itu biasa selalu tuh mereka mendekati orang-orang Papua itu selalu dengan keamanan. Kita sebagai masyarakat menilai bahwa ketika negara itu masuk dengan mendekati Papua, seharusnya itu mendekati Papua itu seperti manusia yang bermartabat seperti itu. Tapi mendekati Papua itu dengan keamanan, akhirnya juga ini menimbulkan banyak masalah di Papua, khususnya itu di bagian puncak, terus di bagian, karena di Papua itu kan ada dua bagian Papua itu sendiri, ya, pegunungan dengan pesisir. Jadi di pegunungan itu dia itu daerah rawan, jadinya juga dia menurunkan banyak keamanan. Terus di sana mereka karena mereka mendekati dengan keamanan, ya masyarakat di sana punya tangkapan mereka itu lain, akhirnya juga menimbulkan banyak masalah di sana. Nah, itu pendapat saudara Ahmad sendiri, bagaimana itu? Seharusnya mendekati Papua itu seperti apa dari pemerintah sendiri? Bagi saya sih, saya kalau melihat harus terlihat dulu tugas dan fungsinya aparat keamanan itu apa, baik aparat kepolisian maupun TNI. Bahwasannya salah satu tugas dan fungsinya adalah TNI adalah keamanan negara dalam perbatasan setiap. Maka saya melihat bahwasannya kalau pendekatannya demi menjaga keamanan perbatasan adalah memang pendekatan yang pas. Namun kemudian jika kemudian tugas itu dialihfungsikan untuk bagaimana menekan dan mengganggu psikologis keamanan masyarakat sebagai warga negara, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena TNI sendiri itu lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Rahim Ibu Pertiwi. Maka kemudian itulah tugas fungsinya. Tapi persoalannya saya melihat lebih jauh itu bukan TNI, itu adalah hasil perintah. Maka apapun yang diperintah dia laksanakan. Nah, di sini siapa yang akan kita mau lihat supaya kemudian pendekatan ke Papua itu tidak, pendekatan terhadap psikologis masyarakat Papua tidak militeristik, tapi harus berdasarkan kemanusiaan. Jadi manusia memanusiakan begitu. Dan saya sebagai putra Nusa Tenggara Timur melihat itu bahwa seharusnya memang harus manusia yang memanusiakan manusia. Maka dalam hal ini bagi saya bahwa kita sebagai wilayah daratan timur itu selalu dianggap bahwa hanya ada 3 kategori yang diberikan pada kita, bahwa 1 tertinggal, terbelakang, termiskin. Ya, itu jujur. Maka kemudian kita harus cari faktor-faktor apa yang menyebabkan soalan ini. Faktor-faktor apa yang menyebabkan 3T ini hadir di situ? Apakah faktor internal? Apakah faktor eksternal? Apakah faktor eksternal dalam artian apakah ada orang yang datang kemudian membodohi kita biar tidak maju, tertinggal masih dalam situ? Ataukah faktor internalnya kita sendiri yang menyebabkan bahwa kita tidak maju, kita tertinggal, termiskin? Apakah dari situ? Kita harus lihat. Maka solusinya bahwa
sudah saatnya salah satu program pemerintah Jokowi yang mengatakan bahwa ingin bangun Indonesia yang maju dari daerah menuju kota, maka salah satu solusi bagi saya adalah bagaimana memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia Timur untuk sama sejajar sumber daya manusia dengan Indonesia bagian barat, sehingga kemudian ketika mereka sudah belajar balik ke tanah Papua, kemudian kelola sumber daya alam yang ada untuk kemudian difungsikan untuk pemerataan sosial bagi masyarakat provinsi Papua, sehingga militeristik untuk melawan gejolak konflik horizontal itu tidak dilakukan. Tapi kita harus cari tahu persoalannya apakah internal eksternal. Kira-kira begitu bagi saya sih. Terima kasih banyak Bung Ahmad. Terus saya melihat juga, saya menanggapi juga sedikit dari Bung Ahmad bahwa memang kita perlu ketahui juga, tahu juga bahwa memang orang lain itu, memang kita orang lain berpikir bahwa orang-orang timur itu ya tadi tinggal dan apalah termiskin, mendapatkan prestasi predikat tertinggal, termiskin, terbelakang. Saya di sini melihat bahwa seharusnya ketika orang-orang yang berpikir seperti itu duduk bersama data, menyapa orang-orang timur, biar itu orang Papua, NTT atau Ambon, coba duduk bersama mereka. Ketika mereka duduk bersama mereka, mereka lihat mereka punya orang-orang timur itu punya kemampuan. Bahwasanya sebenarnya orang-orang timur itu punya kemampuan kalau untuk belajar. Saya sendiri melihat bahwa untuk belajar dengan cara berpikir, malah orang-orang timur itu lebih maju dalam hal ini. Kita melihat saja, kita orang-orang mereka bilang mereka fisik begini, muka seram begini. Padahal kan tidak, kita cuma biasa-biasa saja. Tapi kan dan kita juga tidak mau diciptakan begitu juga. Iya. Kita tidak meminta juga bahwa harus terlihat seram, bewok. Enggak, kita tidak minta juga, itu ciptaan Tuhan kok. Jadi kan ketika kita melihat mereka dengan jauh, akhirnya juga kita menilai mereka juga dengan apa yang tidak ada di mereka. Bahwa kalau kita bergaul kepada mereka, orang-orang timur itu, ini juga apa kasih tahu ke kawan-kawan juga tahu. Bergaulah kepada orang-orang timur. Bagaimana mereka itu sebenarnya. Jadi kan kita bisa melihat mereka punya kemampuan, mereka apa yang kita tidak tahu, mereka juga bisa kasih tahu kita. Apa yang mereka tidak tahu ya, kita tukar pikiran lah agar kawan-kawan dari timur itu juga bisa berpikir seperti yang kawan-kawan di luar. Sepakat. Saya sih melihat itu sebenarnya. Sebab memang saatnya kita juga berharap sebagai putra daerah itu yang kemudian sedang mendedikasikan pikiran, waktu dan tenaga untuk belajar itu, kita menginginkan bahwa predikat tertinggal itu, termiskin itu, terbelakang itu segera usai. Maka kemudian tidak luput dari pengawasan kita sebagai pemuda dan mahasiswa terhadap pemerintah daerah kita. Sebab kalau saya melihat pribadi bahwa politik anggaran yang kemudian tertuang dalam APBN itu diberikan dalam semua daerah, baik di Sumatera, dari pusat ke daerah itu, baik dari Sumatera ke Jawa bil khusus, kemudian ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian ke mana lagi? Bali dan sekitarnya, NTT, Maluku, Papua. Lalu pertanyaannya bagi saya selalu mencari tahu, lalu lantas politik anggaran yang dikeluarkan APBN yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia, lantas kenapa predikat itu hanya lebih dominan itu ada 3 wilayah itu? Saya jadi bingung juga. Nah itu. Saya jadi bingung juga, kenapa politik anggaran itu diberikan semua pada setiap wilayah, tapi kenapa pada dominannya itu 3 daerah itu? Jangan-jangan pemerintah daerah kita yang kurang berdaya saing, kurang inovatif, kurang solutif, kurang progresif,
untuk kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan program-program pembangunan bagi masyarakat setempat untuk menggunakan anggaran itu. Itu bagi saya, menurut dugaan dan pengamatan saya, sehingga kita juga tidak perlu juga untuk bagaimana melihatnya hanya pada pusat, tapi melihat juga ke daerah. Sebab daerah lain itu dari Aceh mereka itu maju, mereka itu berkembang. Sulawesi juga begitu, Kalimantan juga begitu, Nusa Tenggara Barat mereka juga begitu, Bali mereka juga begitu. Lalu nanti kenapa kita 3 daerah ini? Saya jadi bertanya, lantas kenapa kita 3 daerah ini? Jangan-jangan ketidak transparannya, ketidak efektifnya, ketidak efisiennya pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran APBN yang digunakan di setiap daerah. Ya. Saya kira-kira begitu, Abang. Saya melihat itu. Ya, itu benar sekali. itu memang kita memang tidak melihat hal-hal yang begini. Maksudnya pusat itu sudah memberikan apa yang mereka memberi setiap daerah. Tapi ya kembali lagi ke daerah, yaitu jadi solusinya itu kita harus menanyakan kepada orang-orang yang kerja di pemerintah daerah. Untuk meminta penjelasan, untuk jawaban konkret menyangkut dengan hal-hal itu. Alokasian dana, alokasi anggaran, itu digunakan dan difungsikan untuk apa? Sebab predikat itu selalu setiap tahun keputusan presiden, peraturan presiden itu selalu muncul. Baru kemarin 20 tahun ini muncul semua. Dari berapa puluh kabupaten yang hadir itu semua itu dari Indonesia, rata-rata Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua itu menjadi dominan. Ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera, tapi itu satu-satu. Ya, oke Abang. Terima kasih banyak Bang. Terakhir mungkin Abang bisa memberikan kata-kata sebagai conclusion dalam hal ini, kesimpulan begitu kepada kita semua, bagaimana ke depannya, terus bagaimana menanggapi situasi masalah seperti ini. Boleh memberikan conclusion untuk kita semua. Pertama, bagi saya dalam percakapan kita yang kurang lebih ini, bagi saya bahwa sebagai anak bangsa saatnya harus menghayati kembali kenapa kita harus bernegara. Menghayati kembali kenapa kita harus bernegara sebagai bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di situ kita akan sadar, sama-sama sadar bahwa di situ tertuang jelas bahwa kita bernegara untuk saling mencerdaskan, bernegara untuk berkeadilan sosial, untuk saling mensejahterakan kepentingan sosial. Maka kemudian saatnya ketika kita melakukan kritikan, melakukan argumentasi, harusnya sesama warga negara lawan juga dengan argumentasi, lawan juga dengan kritikan, bukan dilawan dengan pengejekan, penghinaan, penggeledekan, hate speech, menyamakan binatang dengan manusia. Bukan saatnya ya. Itu udah kuno, udah primitif. Ya, kita ini udah zaman modern, Pak. Maka kemudian orang-orang yang masih melakukan itu, kita harap bahwa saatnya penegakan hukum harus pasti, manfaat dan adil. Kira-kira begitu. Maka kata saya stop rasisme. Oke. Terima kasih banyak saudara-saudara semua. Diskusi santai kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih. Selamat sore.